Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita melangsungkan aktivitas kita, terlebih bagi Bapak Ibu yang berkenan beribadah secara persekutuan, dalam rangka hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, baik persekutuan yang dilangsungkan via Zoom atau media sosial lainnya, atau persekutuan yang dilangsungkan di gereja, tentunya dalam batas-batas yang diatur, ditata sehubungan dengan wabah COVID ini. Namun terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama sejenak meluangkan waktu kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak terlebih dahulu untuk kita bersatu bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami telah diberikan hari yang baru. Hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama akan merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Terima kasih kami sudah menerima kesempatan ini. Sebelum kami melangsungkan aktivitas kami, baik kami yang bekerja, berusaha, baik kami yang melangsungkan kegiatan persekutuan peribadahan, kami alaskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan disempurnakan oleh berita dari firman Tuhan. Tolong kami, sempurnakan yang kami boleh persiapkan hati pikiran kami saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan kesempatan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53, yang berperikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Demikian saya baca. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita sebagai orang percaya diajak untuk memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, 40 hari telah berlalu sejak kebangkitan Yesus. Para murid saat itu berada di Yerusalem. Mereka sebelumnya kebingungan dan putus asa karena wafatnya Tuhan. Namun ada sesuatu hal yang semestinya digarisbawahi dan patut kita perhatikan.
Bagaimana respon para murid pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, terlebih bagaimana respon mereka menghadapi perpisahan dengan Yesus ketika ia terangkat ke sorga. Berbicara masalah kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang tidak terpisah dari janji Tuhan itu kepada mereka. Dalam beberapa kali perjumpaan bahwa Yesus, ia langsung mengatakan kepada murid-murid, ia akan kembali untuk menyediakan tempat. Ia akan terangkat ke sorga untuk memenuhi apa yang telah ia ucapkan berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, fakta bahwa Yesus sekarang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, menggenapkan misinya, bahwa ia telah melakukan pekerjaan sesuai yang dipercayakan Bapa di sorga kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu berarti bahwa ia sungguh-sungguh, ia tidak sekedar berjanji. Dan ini sesuatu hal yang sungguh indah dalam perjalanan iman kita orang Kristen. Kita mempunyai Tuhan yang teguh dan setia, yang berintegritas dengan apa yang ia lakukan. Kita sekarang menikmati hubungan dengan Allah. Kita memiliki pengharapan baik dalam masa hidup sekarang, sampai saatnya kita bersama-sama di perhentian kita di tempat yang disediakan Tuhan kepada kita. Itu artinya bahwa titik akhir dari iman Kristen adalah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ia tidak mutar-mutar selama dalam dunia. Jadi keyakinan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri adalah berujung kepada tinggal bersama dengan Dia di sorga. Karena itulah Dia naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perpisahan dengan orang yang kita kasihi biasanya membawa kesedihan. Terlebih jika perpisahan itu adalah perpisahan yang tidak memungkinkan adanya pertemuan kita kembali. Secara badani, secara manusiawi, para murid-murid tentu bergundah. Mereka sangat kehilangan sekali. Barusan saja Tuhan mereka ditangkap, Tuhan mereka disalibkan. Mereka sedikit terhibur dengan kebangkitan Tuhan. Tapi sekarang mereka harus berpisah. Itu menurut pikiran kita manusia. Tetapi Tuhan Yesus justru menjanjikan kepada mereka bahwa kamu harus tinggal di kota ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu artinya membuka pemahaman mereka tentang janji Yesus itu sendiri. Tiba saatnya pewarisan itu berlaku kepada para murid. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama dengan mereka, dan kini tiba saatnya merekalah yang boleh mengerjakan apa yang Tuhan telah tugaskan kepada mereka. Dari Yerusalem, berita tentang pertobatan, pengampunan harus disampaikan. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak mendiktekan kehendaknya dari sorga. Kita harus mencari dan menemukan sendiri.
Orang-orang dewasa dalam iman harus melatih panca inderanya, terutama akal budinya agar mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Orang yang mengaku selalu mendengar suara di sorga atau mendapat penglihatan dari Allah, secara tidak langsung sebenarnya mengakui ketidakdewasaan iman. Sebab bagi yang telah dewasa, Allah tidak menyuapi kita. Walaupun makanan berasal dari Tuhan, namun orang dewasa harus mencari, memasak, mengunyah, dan mencerna makanannya sendiri. Dengan kata lain, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sekarang adalah tongkat pemberitaan kasih, damai, sukacita adalah urusan orang-orang percaya. Urusan semua orang yang mengikut Yesus. Tuhan tidak mematikan akal budi kita, tetapi menerangi kita. Pada waktu kita masih kecil kita diberitahu, setelah dewasa kita harus mencari tahu. Anda kan tidak mau iman Anda terus-terusan di kelas 0. Saudara-saudaraku yang dikasih, itulah nilai dan arti penting kenaikan Tuhan Yesus. Menyiapkan tempat untuk kita kelak bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan sekarang waktunya murid-muridlah yang mengerjakan pemberitaan firman. Mereka harus beranjak. Mereka tidak boleh tinggal dalam kepedihan, kesedihan atas kepergian Tuhan mereka. Dan inilah yang dikatakan, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka pulang ke Yerusalem dari di mana peristiwa Tuhan terangkat, tapi mereka sekarang bersuka cita. Alangkah indahnya jikalau kesukacitaan murid-murid itu menjadi ciri khas kesukaan hidup kekristenan kita. Bersukacita karena kita telah disiapkan oleh Tuhan tempat kekal kita. Iman kita mempunyai titik akhir yaitu sorga. Dan bersukacita walaupun ketidaknyamanan, ketidakamanan, hal-hal yang menggelisahkan seakan-akan mengepung kita. Tapi kita ingat Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Ia akan menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh merayakan akan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Yang mana Ia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kami. Dan bagi kami seperti para murid adalah kami sekarang yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tentunya tidak dibiarkan. Sebab kami percaya seperti para murid, Tuhan akan memberikan penolong bagi kami. Mencurahkan roh-Nya bagi kami. Menguatkan kami. Terima kasih. Sampai hari ini kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu, ya Tuhan, yang ada di Desa Tabulang, pendeta, penetua diakon, fungsionaris gereja, guru sekolah minggu, kawan sekerja, sepenata layanan. Engkau boleh pakai mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka. Demikian tiap-tiap rumah tangga Kristen selalu ada penguatan, peneguhan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu, ya Yesus, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.